Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia dan hukum dasar tertinggi yang memuat prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang tertulis yang jadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Nah, sehingga semua peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ada beberapa fungsi-fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya ada konstitusi negara, sumber hukum tertinggi, pengatur penyelenggaraan, keterkaitan dengan ideologi, dan penyusunan dan amandemen. Nah, yang pertama ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Pada masa kependudukan Jepang, Indonesia mulai diberikan kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaannya, maka dibentuklah BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI inilah tokoh-tokoh bangsa mulai membahas tentang dasar negara. Di sini, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. BPUPKI juga membahas tentang sistem negara, bentuk pemerintahan, dan juga perumusan naskah konstitusi awal. Setelah BPUPKI, dibentuklah panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Amar Rinis, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahmat Muzakir, dan lainnya. Panitia ini merumuskan naskah bernama Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Piagam inilah yang memuat rumusan Pancasila awal sebelum disempurnakan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada PPKI. PPKI di sini mengesahkan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang pertama atau sidang terpenting. Nah, di sini UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Bersama dengan itu pula ditetapkan pula yang pertama, Presiden pertama kita I.R. Soekarno, Wakil Presiden kita Muhammad Hatta, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, serta sistem pertahanan dan lembaga negara. Momen ini adalah menjadi tonggak bersejarah yang menandai dimulainya pemerintahan Indonesia. Setelah sekian lama digunakan, UUD 1945 terasa masih memiliki banyak kelemahan, terutama pada masa Orde Baru. Karena itulah, setelah reformasi 1998, dilakukan amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen ini membawa banyak perubahan besar, seperti pemilihan presiden secara langsung dikenal MPR, kekuasaan presiden dibatasi 2 periode, dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia diatur lebih lengkap dalam bab tersendiri. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Lalu setelah amandemen, UUD 1945 menjadi lebih demokratis, modern, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang menjadi jiwa dari seluruh pasal-pasal di dalamnya. Pokok pikiran pertama berisikan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menegaskan konsep kesatuan dan negara pengayom yang menjamin persatuan dan keselamatan rakyat. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa negara harus aktif mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial berdasarkan sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, menegaskan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara religius yang mendasarkan segala hukum dan kebijakannya pada nilai-nilai ketuhanan, serta menjamin kemerdekaan beribadah. Kesepakatan dasar dalam perubahan ini adalah tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan penjelasan UUD 1945
dihilangkan dan materi yang dianggap penting dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, sifat dan kedudukan UUD 1945 itu adalah sebagai hukum dasar, maka semua hukum yang berada di bawah UUD 1945 itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lalu, selain menjadi dasar hukum juga, UUD juga menjadi konstitusi tertulis di mana aturan-aturan dasar negara Indonesia dituangkan dalam suatu naskah tulis. UUD 1945 juga menjadi perjanjian luhur bagi rakyat Indonesia untuk membentuk negara yang berdaulat, adil, dan makmur. UUD 1945 juga bisa menjadi alat kontrol untuk menguji apakah suatu peraturan lebih rendah telah sesuai atau tidak, dan fungsi ini diatur oleh MK, yaitu Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Selanjutnya ada perubahan UUD 1945 yang dimana perubahan ini dilakukan dalam 4 tahap dan merupakan bagian dari reformasi 1968. Amandemen yang pertama pada tahun 1999 yaitu mengeluarkan peran DPR membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dimana dijadikan maksimal 2 periode. Lalu amandemen kedua pada tahun 2000 adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya memperkuat hak asasi manusia dan ketentuan tentang pertahanan dan keamanan. Amandemen ketiga pada tahun 2001 adalah mempertegas sistem pemerintah presidensial, mekanisme pemerintahan langsung, dan membentukkan lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah dan juga Mahkamah Konstitusi. Lalu yang terakhir itu adalah amandemen keempat pada tahun 2002 yang pembentukan komisi yudisial, memperkuat pendidikan dan kebudayaan, serta mengatur lebih detail tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.